Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, selamat bergabung di SMK YPI Darussalam 2. Selamat kalian telah menjadi siswa-siswi SMK YPI Darussalam 2 tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian, saya Ibu Elis Oktaviana selaku Wakil Kepala Sekolah urusan bidang kurikulum akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan program kurikulum dan pembelajaran yang ada di SMK YPI Darussalam 2. Kurikulum di SMK YPI Darussalam 2 Cerme sudah menggunakan kurikulum nasional 2013 sejak tahun pelajaran 2017-2018 sampai sekarang dengan menggunakan revisi 2018. Perlu kalian ketahui bahwa kurikulum nasional 2013 di SMK berbeda dengan jenjang-jenjang kalian sebelumnya, yaitu baik di SMP maupun di SC maupun jenjang SMA. Dengan tujuan kurikulum di SMK, khususnya di SMK YPI Darussalam 2 Cerme, yaitu menyiapkan lulusan menjadi tenaga terampil yang siap kerja, siap berwirausaha atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang pertama, dengan kalian mengenyam pendidikan di SMK, kalian nanti akan menjadi atau kita siapkan menjadi tenaga terampil siap bekerja. Karena di dalam pembelajarannya kalian tidak hanya teori tapi juga akan dibekali dengan berbagai praktek yang akan menunjang kalian nanti terampil dan siap menuju ke dunia kerja. Selain kalian nanti bisa memilih dimanapun kalian siap bekerja, kalian juga akan bisa memilih yang kedua, berwirausaha. Kalian tidak perlu hanya mengandalkan melamar pekerjaan di dunia kerja, tetapi kalian bisa membuka usaha sendiri. Ini dilihat dari kurikulum yang ada di SMK, kalian diajarkan salah satu materi tentang berwirausaha atau PKK, praktek kewirausahaan. Selain menyiapkan lulusan yang mempunyai tenaga terampil siap kerja dan mampu berwirausaha, tujuan SMK yaitu kalian tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang akan kalian tuju nanti setelah lulus dari SMK. Oleh karena itu, SMK YPI Darussalam 2 merupakan paket SMK yang komplit. Pertama, siap kerja, kedua, siap berwirausaha, yang ketiga, siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Sistem pendidikan di SMK YPI Darussalam 2 menganut dua sistem, yaitu sistem pendidikan di sekolah dan pendidikan di dunia kerja. Ini namanya pendidikan sistem ganda. Yang pertama, untuk pendidikan SMK dengan jenjang 3 tahun, pendidikan di sekolah akan kalian lalui selama 5 semester, melakukan pembelajaran di sekolah, baik itu secara teori maupun praktek di laboratorium masing-masing jurusan. Dan yang 1 semester akan kalian nyam dunia pendidikan di dunia kerja atau yang namanya di SMK itu ada PKL, praktek kerja lapangan. Ini kalian bisa mempraktekkan bagaimana teori-teori kalian yang telah kalian dapatkan di sekolah. Kalian samakan bagaimana nanti kalian mempraktekkan di dunia kerja. Selanjutnya, kompetensi keahlian yang ada di SMK YPI Darussalam 2. Ini ada 6 jurusan.
Yang pertama, akuntansi dan keuangan lembaga. Ini bergerak dalam bidang keuangan. Yang kedua, bisnis daring dan pemasaran. Ketiga, tata busana. Keempat, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kelima, farmasi klinis dan komunitas. Yang keenam, teknologi laboratorium medik. Itu tadi keenam kompetensi keahlian yang ada di SMK YPI Darussalam II. Selanjutnya, mata pelajaran yang ada di SMK YPI Darussalam II mengacu pada struktur kurikulum SMK nasional terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok A, termasuk muatan nasional, kelompok B, muatan kewilayahan, kelompok C, muatan peminatan. Untuk kelompok A, muatan nasional, ini hampir semua SMK semuanya sama. Materi-materi pelajaran semua secara nasional satu Indonesia sama. Termasuk di dalamnya seperti contoh pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, termasuk muatan nasional. Selanjutnya kelompok B, muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan di sini tergantung wilayah masing-masing di mana kalian berada. Termasuk di dalamnya pelajaran muatan kewilayahan yaitu seni budaya. Seni budaya nanti di sini tergantung budaya masing-masing di mana kalian tinggal untuk sekolah SMK. Yang kedua yaitu pendidikan jasmani dan keolahragaan. Yang ketiga, bahasa Jawa, termasuk muatan kewilayahan. Untuk kelompok C ini peminatan, di mana kelompok peminatan ini hanya ada di SMK, yang menjadi membedakan antara sekolah jenjang-jenjang yang lain. Untuk kelompok C peminatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dasar bidang keahlian. Yang kedua, dasar program keahlian. Dan yang C3, kompetensi keahlian. Pada waktu kalian kelas 10, kalian akan menerima kelompok peminatan C1 dan C2. Dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian sesuai jurusan yang kalian pilih. Ketika kalian naik ke kelas 11 dan kelas 12, kelompok peminatan ini kalian masuk ke C3, yaitu kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian adalah mata pelajaran terkhusus bagi jurusan masing-masing sesuai jurusan yang kalian pilih. Di SMK, khususnya SMK YPI Darussalam II, sistem evaluasi seperti sistem evaluasi pada umumnya. Evaluasi yang pertama yaitu penilaian harian. Penilaian harian yang akan kalian peroleh nanti ketika ada tugas atau PH. Selanjutnya ada pertengahan semester. Nanti akan dilakukan penilaian tengah semester atau mid semester. Selanjutnya di akhir semester akan dilakukan penilaian kembali berupa PAS, penilaian akhir semester. Untuk ganjil, ketika semester genap akan dilakukan PAT atau penilaian akhir tahun. Yang keempat ini yang menjadikan beda dengan jenjang-jenjang yang lainnya. Di SMK ini nanti ada yang namanya uji kompetensi, di mana ujian ini diperuntukkan untuk memperoleh penilaian tentang kompetensi di bidang kalian masing-masing. Untuk uji kompetensi ini nanti bisa dilakukan dengan 2 model, yaitu model UKK, uji kompetensi keahlian, atau LSP. Untuk UKK, nanti ujiannya ada penguji intern dan penguji ekstern. Penguji intern yaitu penguji dari sekolah kita sendiri, yaitu dari guru produktif masing-masing jurusan. Dengan penguji ekstern dari pihak DUDI, dunia usaha atau dunia industri yang telah melakukan MOU kerjasama dengan SMK kita, yang berkompeten untuk menguji anak-anak
di bidang kompetensinya masing-masing. Atau yang kedua, uji kompetensi bisa dilakukan dengan ikut lembaga sertifikasi profesi atau LSP, di mana nanti LSP ini bisa diikuti oleh seluruh siswa. Yang keempat, yang kelima, ada ujian sekolah. Ujian sekolah ini ujian yang dilakukan di akhir jenjang kelas 12, di mana setelah ditiadakannya UN, ujian sekolah ini merupakan ujian penentu kelulusan selain uji kompetensi bagi SMK. Jadi penentu kelulusan merupakan rangkaian evaluasi mulai dari harian PTS 4 yang nanti terkumpul di dalam rapot siswa, ditambah lagi uji kompetensi yang bisa dilakukan dalam bentuk UKK ataupun LSP, serta ujian sekolah. Berbagai macam evaluasi inilah yang nanti bisa menjadikan kalian kriteria kelulusan di jenjang SMK. Selanjutnya, cara pembelajaran di SMK YPI Darussalam II. Pada saat normal, sebelum ada wabah COVID-19, pembelajaran dimulai dari pukul 6.45 sampai 7.30. Kita mengadakan pembiasaan secara rutin. Pembiasaan yang ada di SMK YPI Darussalam II dengan adanya pembiasaan mengaji yang dilakukan selama 45 menit. Setelah pembiasaan selesai, mulai pukul 7.30 sampai pukul 15, proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh seluruh siswa yang dilakukan di ruang teori maupun di ruang praktek atau laboratorium masing-masing jurusan dengan 2 kali istirahat. Pembelajaran di SMK ini berbeda dengan pembelajaran di jenjang sederajat misalnya SMA. Pembelajaran di SMK lebih banyak praktek daripada teori. Pembelajaran pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang dapat dilakukan melalui sistem yang pertama offline atau luring, ataupun online atau daring, dengan memanfaatkan berbagai media elektronik atau media teknologi. Misalnya grup WA, Google Meeting, Classroom, atau yang lainnya. Pada saat new normal, pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka, dengan durasi waktu hanya sekitar 4-5 jam dengan alokasi waktu. Mulai pukul 7 sampai 7.30 pembiasaan seperti biasanya pada saat normal. Pukul 7.30 sampai 11.30 proses pembelajaran dengan mengikuti protokol kesehatan. Pada bagian laporan hasil belajar, seperti sekolah-sekolah jenjang sebelumnya, setiap selesai pembelajaran pasti ada laporan hasil belajar. Yang pertama ada rapot mid semester dan akhir semester, seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Yang kedua, ini yang menjadikan beda dengan sekolah yang lain, hanya ada di SMK. Anak-anak nanti setelah menyelesaikan pembelajaran di akhir tahun kelas 12, akan mendapatkan sertifikat PKL. Sertifikat setelah melakukan magang atau praktek kerja lapangan, kalian nanti akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat ini bisa digunakan sebagai penunjang kalian nanti melamar suatu pekerjaan. Dan ketika di akhir kelas 12, seperti yang saya utarakan tadi, kalian juga melaksanakan uji kompetensi. Setelah melakukan uji kompetensi, kalian akan mendapatkan sertifikat pula. Sertifikat PKL, sertifikat uji kompetensi, bisa dijadikan sebagai penunjang ketika kalian nanti melamar pekerjaan. Yang ketiga, ijazah. Seperti biasanya, di akhir tahun pembelajaran kelas 12, kalian pasti akan mendapatkan ijazah
yang nantinya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Ijazah nanti akan ditambah atau dilengkapi dengan yang namanya transkrip nilai. Transkrip nilai ini berisi seluruh rangkuman penilaian mulai dari nilai rapot, nilai ujian sekolah, nilai praktek, seluruh nilai selama kalian belajar di SMK selama 3 tahun. Itu tadi program kurikulum dan pembelajaran di SMK YPI Darussalam II. Itu tadi paparan dan penjelasan dari saya. Semoga menambah manfaat dan wawasan kalian semuanya tentang program kurikulum dan proses pembelajaran yang ada di SMK YPI Darussalam II. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.